Mei 1998, jalanan tiba-tiba menjadi tempat di mana suara-suara lama yang dibungkam muncul satu persatu. Langkah mahasiswa, tuntutan buruh, jerit solidaritas muncul dari setiap sudut-sudut kota. Saat itu, mata uang runtuh, krisis ekonomi ada di mana-mana. Harapan diuji. Di saat yang sama, kemarahan di antara masyarakat semakin menebal. Di antara mereka terdapat tawa dan tangis. Mereka yang berani turun ke jalan, ada yang menyuarakan harapan. Namun, ada pula mereka yang menjadi sasaran amarah dan pencarian kambing hitam. Pembakaran, ketakutan, terutama pada keluarga-keluarga yang kehilangan mata pencaharian saat banyak pemilik toko dan komunitas Tionghoa melihat rumah dan usaha mereka diserang. Serta sejumlah perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Luka-luka ini tidak pernah ditampakkan, namun nyata dalam ingatan mereka yang merasakan. Bu, gawat bu, para aktivis di luar sana udah mulai rusuh. Apa perintah ibu sekarang? Udah, tenang aja. Semuanya udah saya rencanain. Sekarang panggil semua petugas. Siap laksanakan bu. Lu pada ngerti gak sih sama mata pelajaran kita tadi? Jujur gue gak ngerti sama kombinasi permutasi. Gue sih nggak ngerti sih, tapi gue ngertiin aja. Kalau gue nggak ngerti sih sebenarnya, cuman kayak ya udahlah. Kok udah bel aja sih? Iya ya, Iya, perasaan gue kita belum lama deh istirahat. Masih baru mulai jadi istirahat. Udah yuk, langsung masuk aja. Takut ada bundaknya. Jadi takut Pak marah. Anak-anak, hari ini sekolah diliburkan karena terjadi kerusuhan di sekitar kota kita. Beres-beres dan langsung pulang. Kan langsung pulang ya. Grace, nanti lu pulang ke rumah gue dulu aja. Gak usah. Ya, tapi di luar sana bahaya nih, Grace. Gak usah, lo usah kata gue. Mending pulang aja. Orang tua lu juga pasti udah khawatir sama lu. Tapi tadi bapak omongin itu, di luar sana tuh udah parah banget. Enggak, udah sana pulang. Bye. Yaudah, ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin gue. Oke. Dadah. Tadi si Cina kemana sih, Cok? Tadi gue liat dia kesana. Lari cepet banget anjir. Lu kesana, lu kesana, gue sama lu kesana ya. Oke. Lo ngapain di situ? Gak tahu, tadi ada cowok yang ngejar-ngejar gua. Dia teriak-teriak Cina-Cina, gua nggak tahu kenapa.
Oh, yaudah ayo ikut gua. Kita mau kemana? Kita mau kemana? Ayo sini. Kita mau ngapain di sini? Kita mau. Tadi Cina larinya kemana, Cok? Mana gue tahu, lari cepet banget. Ya udah, ayo kita cari lagi, nanti keburu jauh. Udah ke sana, yuk. Ayo lawan, ayo ikut gua. Mau kemana kita? Udah, ayo. Lu mau dikejar preman tadi? Oh iya, nama lu siapa? Kita mau kenal lo. Nama gua Ana. Kamu kenal Ana? Gua Grace. Makasih udah nolongin gua. Kalau nggak ada lu tadi, mungkin nggak tahu deh. Santai aja. Lu jangan ngomong sih, nanti kita ketahuan. Tadi siapa? Udah, ikut aja yuk. Kita mau kemana? Ini rumah siapa, Ana? Ini rumah gua. Kok rumahnya sepi, anak? Lu tinggal sendiri? Udah, langsung dulu aja, nanti gue ceritain. Udah, lu duduk dulu aja, nanti gue ambil minum. Oke. Nih, minum dulu. Oh iya, tadi lu mau nanya apa? Gue mau nanya, lu tinggal sendiri? Enggak juga sih, sebenarnya gue tinggal sama orang tua gue. Tapi mereka kerja di luar negeri, jadi gue tinggal sendiri deh. Tapi gak apa-apa, gue udah biasa kok tinggal sendiri. Oh keren ya, bisa tinggal sendiri. Oh iya, lu tau gak tadi siapa yang ngejar-ngejar gue? Sekarang nyawa lu lagi dalam bahaya. Kok bisa? Ya soalnya sekarang ini banyak kerusuhan disebabkan oleh sentimen Tionghoa. Lu serius, Nak? Iya, sekarang ini banyak penjajahan dan pembakaran Tionghoa. Berarti orang tua gue lagi bahaya. Ayo, Nak. Ayo, Nak. Bantuin gue, orang tua gue dalam bahaya. Ya, Andres. Lu lagi diincar sama orang-orang itu. Terus gue harus gimana? Orang tua gue dalam bahaya. Gue tahu lu panik, tapi jangan gegabah. Ayo, Nak. Bantuin gue. Udah, lu tenangin dulu aja. Gue ambil jaket ya sekarang buat tutupin muka lu. Oke, Nak. Udah, sekarang tutupin muka lu sama ya. Biar gue alihin jalannya. Terima kasih, Nak. Dulu waktu tadi itu. Ada apa ya? Masih ada gini. Jalan dong! Kenapa kita pergi? Ayo pergi dari sini. Loh, gak bisa gitu aja dong. Kita harus selamatin cewek tadi. Lu mau nyari korban? Tapi kan, udah, ayo ikut gua. Mama, buka pintunya, ini Grace. Mama, buka pintunya, ini Grace. Buka pintunya. Anak, aku kemana? Papa. Kayaknya dia udah pergi ke teman-teman deh. Terus gue gimana? Mereka ninggalin gue, Kak. Mama, Papa. Tante Ica lihat mama papa aku enggak? Tante Ica. Tadi papa kamu Iya, masih Pak. suka buat tante lihat ya. Tante Ica, iya papa. Iya. Tante Ica punya nomor telepon enggak? Maaf, tante nggak punya. Gimana? Ayo ke rumah lu. Tante Ica makasih ya. Hati-hati ya, Nak. Nih, sekarang aku telepon dulu. Papa, papa ini Grace. Kamu di mana? Kamu aman kan di sana? Papi papa udah ninggalin kamu di sana sendiri. Mama kamu tiba-tiba drop ke para warga jalan rumah kita. Jadi papa langsung bawa kamu ke tempat yang aman. Ini aman, Pak. Terus gimana kondisi mama? Ya nak, kita di sini aman. Kamu di mana? Kamu gak kenapa-napa kan? Papa akan jemput kamu. Tunggu di situ ya nak. Kamu di mana sekarang? Papa nggak usah kesini. Terus aman di sini sama teman Grace. Siapa yang nolongin kamu nak? Tadi ditolong sama anak. Papa,
nak. Gue gak bisa pergi gitu aja, gue harus bantu yang lain. Hah? Maksud lu? Gue harus bantu yang lain, kasihan yang lain. Pemerintah gak akan peduli sama kita. Gila ya lu? Kita udah terancam di sini. Enggak, nyawa gue, tanggung jawab gue. Pemerintah gak akan peduli sama kita. Kita harus mencari Soeharto. Yaudah, gue bantu lu. Ayo kita siap-siap buat demo. Kasih anak. Udara malam Jakarta masih harum debu revolusi saat aku menarik napas panjang. Namun, bayangan Mei 1998 tak pernah benar-benar pudar dari ingatanku. Aku, gadis SMA keturunan Tionghoa yang berlari jalan berdebu. Aku menyaksikan sendiri bagaimana kebencian lama tiba-tiba meledak. Rumah kami dibakar, bahkan sampai dijarah. Teman-temanku dianiaya, dan orang tuaku hampir terpisah dariku. Namun, satu hal yang tidak bisa direnggut dari kami, yaitu harapan. Suara rakyat akhirnya memaksa 32 tahun pemerintahan Orde Baru tumbang pada 21 Mei 1998. Bongkar pasang rezim selama 3 dekade ini bukan hanya membawa luka mendalam, tapi juga membuka pintu perubahan. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, menerbitkan aturan baru yang menghapus diskriminasi rasial. Kami, anak-anak etnis Tionghoa, akhirnya bisa belajar bahasa ibu kami di sekolah, merayakan Imlek di depan umum, dan tak lagi dipanggil dengan sebutan yang mempermalukan. Kini, saat matahari terbenam di atas monumen nasional, aku bersandar di bahu mama dan papa. Di luar kaca mobil polisi, spanduk reformasi masih melambai pelan. Seruan ganyang orba yang dulu kami teriakan di jalanan kini berganti dengan azan maghrib yang merdu. Simbol keberagaman yang perlahan tumbuh. Banjir manusia yang dulu ingin menggulingkan tirani kini tersenyum riang ketika mendengar kabar penghapusan istilah pribumi dan non-pribumi, serta undang-undang yang melarang segala bentuk diskriminasi. Kami melewati jalan Jakarta yang bersih dari api dan asap, menuju masa depan yang lebih adil. Kemenangan reformasi bukanlah akhir, melainkan awal dari sudut pandang seorang anak yang ketakutan karena etnisnya. Aku menyimpan satu pelajaran, suara kecil kami bisa mengguncang sejarah. Perjuangan untuk keadilan masih panjang, tapi aku yakin tekad rakyat yang bersatu takkan pernah padam. Inilah narasi akhirnya. Luka dan kebahagiaan kita tertulis dalam sejarah sebagai pengingat bahwa demokrasi lahir dari keberanian, satu suara melawan kebencian. Walau masa lalu tak bisa diulang, kami tetap menatap ke depan dengan hati yang masih penuh harapan. Terima kasih.